Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya dengan materi memainkan alat musik modern, yaitu gitar ya. Setelah di beberapa video pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari banyak teori tentang gitar, tentang pengenalan sejarahnya, tentang cara menyetem senar gitarnya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa mempraktekkan semuanya ya. Nah, hari ini Pak Edra akan memberikan video tutorial cara memainkan gitar, memainkan akord-akord pada gitar ya. Nanti kita ada beberapa akord yang akan Pak Edra praktekkan dan kalian harus coba, harus bisa. Nah, untuk yang pertama, ketika kita mau memainkan akord, dipastikan lagi, Pak Edra ingatkan lagi, pastikan gitarmu sudah dalam kondisi yang sudah disetem senarnya ya. Kemarin disetem menggunakan aplikasi itu insya Allah valid, pasti bener ya. Jangan asal nyetem kalian puter-puter, karena nanti kalau nggak bener malah jadi tambah fales suaranya gitu. Nah, untuk memainkan gitar, kalau kita mau praktek gitar itu nanti mungkin kendala yang akan kalian hadapi adalah tangannya terasa sakit ya, terutama yang tangan kiri, jari-jari tangan kirimu. Kenapa? Karena jari tangan kirimu ini kan nanti fungsinya untuk mencet-mencet di senarnya sini. Nah, itu kalau kalian belum terbiasa atau belum pernah main gitar, biasanya nanti sakit. Tapi nggak apa-apa, memang prosesnya harus sakit terlebih dahulu. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah latihan, nanti kan jarimu sini akan namanya Pak Edra nyebutnya kapalan. Kalau kalian tahu kapalan, yaitu kapalan, atau sininya nanti keras. Nah, kalau sudah itu nanti sudah nggak sakit lagi tuh kalau buat mainan gitar. Terus kendala yang kedua biasanya ini ditemukan pada anak-anak yang cewek. Biasanya mengeluhnya gini kalau Pak Edra ngajari gitar tuh, Pak, tanganku itu pendek-pendek, jarinya pendek-pendek, ini tidak nyampe kalau buat main gitar karena jarinya pendek. Nah, itu kendalanya itu. Nah, solusinya apa? Sebenarnya solusi untuk jari kalian yang kalian rasa pendek sehingga susah untuk mainnya, itu bukan masalah di jarinya, bukan masalah ukuran jari. Kalau kalian lihat jarinya Pak Edra ini juga enggak panjang-panjang banget. Cuma yang salah adalah teknik megang gitarnya atau teknik memainkan gitarnya yang belum benar. Nah, jadi bukan masalah ukuran jari, tapi caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Nah, ini Pak Edra contohkan ya. Jadi cara megang gitar atau memainkan gitar itu supaya nanti tanganmu bisa maksimal. Nah, jadi sambil kalian lihat posisi tangan Pak Edra ya. Posisi tangannya Pak Edra itu kan gini. Kita main gitar kan gini. Nah, kalian lihat lengannya Pak Edra nih di sini nih. Nah, ini lihat. Jadi posisi tangan yang benar, tangan kiri ya, tangan kiri yang benar kalau kita main gitar itu posisi ini punggung tangan, Pak Edra nyebutnya punggung tangan ya. Ini harus selalu ada di depan. Nah, jadi seperti ini. Jangan kalian main gitar tapi posisi punggung tangannya kalian letakkan di belakang. Nah, jadi ini neck gitar atau stang gitarmu ini jangan digenggam. Ini kalau gini kan posisi punggung tangannya ada di belakang ya. Tapi yang ini salah nih, ini salah. Yang benar punggung tangan ini kalian dorong ke depan. Nah, jadi posisi tanganmu ngangkat gini. Ininya di tengah. Supaya jarimu lebih bisa mencetnya lebih bisa lebar, jaraknya bisa banyak. Kenapa kalau posisinya punggung tangannya ada di belakang gini, kenapa kok jadi nggak bisa? Ya otomatis karena kalau punggung tanganmu di belakang stang gitar seperti ini, otomatis jarimu ini sudah habis untuk kalian muter di sini. Ya kan? Ini kan jarimu kan pasti juga melengkung di sini kan. Ya gimana mau sampai kalau jarimu sudah habis buat ini sih. Tapi kalau kamu ini dorong ke depan, posisi jarimu ada di depan semua, penuh di depan. Nah, ini pasti sampai. Jangan gini, didorong ke depan ya. Ini pergelangannya didorong ke depan. Dilihat posisi tangannya Pak Edra. Nah,
Jempol di belakang fungsinya apa Pak? Jempol ini fungsinya adalah untuk neken stang gitar atau neck gitar di bagian belakang. Jadi ketika nanti kalian main kunci, ini kamu tekan, yang depan ditekan, jempolnya neken di belakang, dicepit. Nah ini juga ditekan, jadi dicepit. Jadi megangmu kenceng, nekennya kenceng. Nah kalau nekennya kenceng pasti nanti bunyinya juga benar. Karena kalau kamu nekannya nggak kenceng, pasti bunyinya nanti nggak jernih ya. Nah itu yang pertama, teknik megang gitar. Ingat-ingat ya, posisinya jangan digini. Jadi nanti kalau kalian praktek, coba dilihat posisi tangannya udah benar belum ya. Tapi kalau yang benar gini nih. Nah jadi nek posisi gini, misalkan Pak Indra contohkan, jarinya Pak Indra yang telunjuk ini mencetnya di sini, yang kelingking bisa sampai bawah sini jauh ya, karena posisinya benar. Kalau posisimu gini ya nggak bakal bisa, jarinya nggak akan sampai. Itu teknik tangan kiri. Kalau tangan kanan ini biasa aja, nanti cara genjrengnya gimana ini biasa saja. Nah cara genjreng yang paling sederhana, misalkan Pak Indra contohkan ya, ini kita praktekkan cara genjreng dulu yang tangan kanan. Genjreng yang dipakai untuk membunyikan senar itu tangannya dalam posisi gini, ini ya, telunjuk dan jempol di ini yang paling standar, paling normal, paling dasar. Telunjuk dan jempol atau ibu jari kamu rapatkan, lalu tangannya ini yang dibunyikan. Kalau posisi turun, bunyikannya pakai ujung kuku telunjuk, diturunkan dari senar 6, senar paling atas sampai senar bawah dibunyikan ya, itu kalau turun. Kalau naik pakai kuku jempol ya. Yang gerak adalah pergelangan tangannya. Nanti kalian coba ini genjrengnya naik turun ya. Yang gerak, lihat tangan kanan Pak Indra itu kan yang gerak cuma pergelangan tangannya tok ya. Jadi jangan kaku, tangan kananmu ini jangan kaku, jangan genjrengnya obahe sak misalkan, nah jangan gini. Nanti kalian cepet capek. Nek kamu genjrengmu ini kesel. Jangan lengannya, tapi pergelangannya naik turun. Gitu ya. Apalagi ojo gitar kok sing ngobah sak tangane kabeh, sak lengene kabeh. Jadi nah, ini semakin lagi nanti semakin capek lagi, salah itu ya. Itu tadi. Kalau turun pakai kuku telunjuk, kukunya ujung kuku aja nih sini ya. Jangan pakai bagian ini. Kalau kamu pakai bagian ini sakit semua nanti. Kalau naik juga pakai kuku jempol ujung. Turun, telunjuk, naik, jempol. Bolak-balik latihan gini. Nah, itu tangan kanan, tangan kiri sudah. Pak Indra ulangi sedikit sebelum kita main ke kunci. Di awal itu Pak Indra kan sudah pernah menjelaskan kalau tangan kiri ini nanti kita gunakan 4 jari ya. Kita nyebutnya pakai angka kalau yang jari tangan kiri. Jari telunjuk adalah nanti simbolnya pakai angka 1. Jari tengah itu simbolnya pakai angka 2. Jari manis simbolnya nanti pakai angka 3. Dan jari kelingking simbolnya dituliskan menggunakan angka 4. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu nanti mempermudah kalau kamu mainkan kunci ya. Jadi teorinya seperti ini. Ini ada 4 jari, kita sebutkan jari 1, jari 2, jari 3, dan jari 4. Yang perlu kalian hafalkan adalah jari 1 ini nanti fungsinya adalah untuk mencet senar-senar yang letaknya ada di fret 1. Nah, kita flashback dulu sebentar. Fret itu yang mana? Fret itu yang ini. Kolom-kolom ini. Ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5, fret 6, fret 7, 8 dan seterusnya. Batasnya adalah besi ini yang melintang. Ini berarti fret 1 di sini, fret 2 sini, fret 3 sini, fret 4 sini, ya. Nah, kalau jari 1 berarti nanti fungsinya untuk mencet senar-senar yang ada di fret 1. Jari 2 fungsinya untuk mencet senar-senar yang ada di fret 2. Jari 3 untuk senar-senar yang ada di fret 3 di sini, ya. Kalau untuk kunci dasar nanti masih 3 jari ini.
Nah, oke, langsung Pak Indra praktekkan ya. Kita mulai dari kunci C mayor. Oke, C atau kunci C. Nanti dari gambar yang kalian sudah tulis kemarin di buku catatan itu kan Pak Indra suruh bikin kalian diagram chord, ada kunci C, G, A minor, A, E minor dan macam-macam. Nah, nanti sambil Pak Indra tayangkan di sini ya gambarnya. Nanti Pak Indra jelaskan satu-satu. Oke, kita mulai dengan kunci C, kunci yang pertama ya. Tadi sudah Pak Indra jelaskan kita gunakan 4 jari ini, tapi kalau kunci dasar baru 3 jari yang kita pakai. Nah, kunci C caranya adalah nanti sambil kalian lihat gambarnya ya. Kunci C yang pertama jari 1 ya, diingat-ingat lagi ini fret yang ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan senar gitar ngitungnya dari bawah ya. Senar gitar berarti ini senar 1, ini senar 2, senar 3, senar 4, senar 5 dan senar 6. Jangan keliru. Tua, ga, pat, ma, 6. Yang paling atas ini senar 6. Oke. Nah, untuk kunci C letakkan jari 1 kalian atau jari telunjuk kalian di senar 2 fret 1. Nah, berarti nyarinya gimana? Senar 2, kamu cari dulu senar 2 itu yang mana? Dilihat gitarmu. Kalau belum tahu dihitung 1, 2. Ini kan senarnya yang ini. Terus fret 1. Oh, fret 1 itu berarti di sini senar 1, 2, fret 1. Dipencet pakai jari 1 atau jari telunjuk. Nah, ini kamu pencet, ditekan senar 2 fret 1 ya. Terus jari 2 diletakkan di senar keempat fret 2. Dicari senar 4 fret 2. Senar 1, senar 2, senar 3, senar 4 fret 2 ini ya. Otomatis kalau fret 2 berarti mencetnya pakai jari 2. Di sini. Nah, untuk jari 3, jari manis letakkan di senar 5 fret 3. Dihitung. Senar 5 di mana, fret 3 di mana? Ini letaknya di sini. Nah, ini. 5 itu berarti sebelum yang paling atas sini. Dipencet pakai jari 3 jari. Nah, posisi kunci C nanti bentuknya seperti ini ya. Ini kunci C. Lalu dibunyikan, digenjreng mulai dari senar 5 ke bawah. Senar 6, senar paling atas tidak usah dibunyikan. Kamu genjrengnya mulai dari senar 5 sampai senar 1. Kalau bunyinya benar, suara kunci C seperti ini. Pak Indra bunyikan satu persatu senarnya, digenjreng pelan-pelan. Nah, itu kunci C dari atas ke bawah genjrengnya. Kalau dari bawah ke atas suaranya seperti ini. Ini adalah kunci C ya. Kita ulangi. Kunci C, jari 1 senar 2 fret 1, jari 2 senar 4 fret 2, jari 3 senar 5 fret 3. Nah, digenjreng, ditekan. Ketika kalian nekan ini, dipastikan nekannya yang kuat. Ya, jangan cuma jarinya nempel tok, tapi ditekan. Jempol di belakang, jempol ini fungsinya untuk nekan di setang gitar yang bagian belakang. Lurus ya, jempolmu lurus, jangan miring. Tangannya jangan miring tapi lurus. Nah, tangan kiri, jari tangan kiri itu mencetnya kalian ini ya, pakai jari bagian ini di bawah kuku. Bentar, Pak Indra fokuskan dulu. Nah, pakai bawah kuku sini ya, di bawah kuku. Jangan dipencet pakai kuku, jangan dipencet pakai sini ya. Jangan ini tapi ini. Di bawah kuku ini. Nah, jadi kalau kalian mau belajar gitar nggak boleh punya kuku yang tangan kiri. Kalau yang tangan kiri ya, tangan kiri itu kamu kalau belajar gitar kukunya panjang-panjang pasti nanti nggak bisa, susah. Karena ketika kamu mencet mesti ketatap kukumu natap. Sedangkan mencetnya harus pakai yang, nah ini kan kalau kalian gunakan habis mencet, misalkan kalau mbok tekan tenanan pasti nanti bekas di bawah kukunya. Nah, ini kan bekas kan. Nah, itu. Dipencet, ditekan. Posisinya tangannya diangkat ya. Jangan tadi posisi tangan kiri, jangan digenggam gini.
tapi ini ke depan, didorong ke depan, jadi diangkat. Nah ini kunci C. Kalau kamu mainkan gitar terus mbok teken, terus mbok coba bunyikan, kok bunyinya masih gini, nah itu tandanya kamu yang pertama mencetnya kurang neken, atau yang kedua posisi jarinya ini kurang gini, apa namanya ya, ini ya istilahnya kurang buka, kurang naik. Jadi ini tanganmu yang ini mencet tapi nyentuh senar bawahnya, tanganmu ini mencet tapi nyentuh senar bawahnya. Nah kalau senar bawahnya ini kesentuh, otomatis kan nggak bisa bunyi. Jadi jangan sampai kamu mencet senar ini tapi nyentuh bawahnya. Ini makanya jarinya diangkat, jangan gini, tapi diangkat, ditekuk gini ya. Nah gini yang benar. Kalau kamu mencetmu gini, otomatis senar ngisor mesti kena kabeh. Itu. Oke, ini untuk kunci C, bunyinya seperti ini. Nanti dicoba dicari-cari terus sampai bunyinya bener. Ya pokoknya bunyinya harus sampai berjernih. Oke, ini kunci C. Oke, lanjut kunci D. Yang kedua kunci D, metodenya sama kayak tadi, kalian langsung ikuti instruksi ya, nanti ada di gambar juga. Jari 1 letakkan di senar 3 fret 2 di sini ya. Jari 2, jari tengah letakkan di senar 1, senar paling bawah fret 2. Jari 3 diletakkan di senar 2 fret ketiga. Dicari satu-satu dulu. Nah, ini D. Genjrengnya mulai dari senar keempat sampai dengan 1, 4 ke bawah ya. Bunyinya yang benar D seperti ini. Oke. Kalau dari bawah ke atas, nah ini D. Senar 3 fret 2, senar 1 fret 2, senar 2 fret 3. Oke, gini ya, ini D. Terus ada lagi D minor. D minor itu nanti biasanya dituliskan pakai huruf D kecil sama M kecil, DM. Itu bacanya bukan DM tapi D minor. D minor adalah jari 1 letakkan di senar 1 fret 1 paling bawah nih pojok. Jari 2 senar 3 fret 2. Jari 3 senar 1 fret 3 paling bawah. Sorry, baik ulangi ya. Jari 3 letaknya di senar 2 fret ketiga di sini. Nah, ini D minor. Ya. Biasakan kalau mencet ditekan jarinya berdiri, jangan gini, tapi gini. Nah bedakan, mencetnya pakai bawah kuku. Oke, jangan di sini tapi di ujung sini, jangan pakai kuku juga. Oke, D minor bunyinya seperti ini. D minor dibunyikan dari senar 4 ke bawah ya, ini D minor. Kalau D mayor tadi ini, kalau D minor ini, ya, nanti dicoba sampai bunyinya jernih ya. Oke, itu D dan D minor. Sekarang E dulu ya. E senar 1, jari 1 diletakkan di senar 3 fret 1 di sini ya. Jari 2 fret 2 senar nomor 5 atas ini ya. Terus jari ketiga senar 4 fret 2 di bawahnya sini. Nah, ulangi. Jari 1 senar 3 fret 1 dicari dulu. E ya. Lalu jari 2 senar 5 fret 2. Jari 3 senar 4 fret 2 bawahnya. Nah, ini adalah kunci E. Kunci E cara bunyikannya dibunyikan semuanya dari senar 6 sampai senar 1. Seperti ini ya, harus sampai jernih. Ini E. Lalu kalau E minor atau sama penulisannya adalah E M kecil, tinggal dilepas jari satunya saja. Nah ini jadi E minor. Jadi kalau E mayor, jari satunya mencet senar 3 fret 1 ini ya, ini ya.
Ini E mayor atau E. Kalau E minor ini dilepas. Nah, gampang kan? Ini E mayor, ini minor. Bedanya ada di senar 3. Nah, E sama E minor. Oke. Lalu yang selanjutnya kunci F. Nah, kunci F ini kalau nanti kalian lihat gambarnya ada satu jari satu ini nanti mencetnya ada 2 senar. Mencetnya 2 senar, yaitu senar 1 dan senar 2 di fret 1. Jadi senar 1 dan senar 2 di fret 1 dipencet bareng pakai jari nomor 1, jari telunjuk. Nah, karena ini mencetnya 2 senar, otomatis posisi jarimu harus gini, nggak bisa kalau berdiri gini ya. Kalau gini nggak bisa, jadi harus tidur gini. Nah, untuk jari 2-nya senar 3 fret 2 sini kan. Jari 3 senar 4 fret 3. Ini kunci F. Oke. Ini F ya. Jari satunya mencet 2 senar ini. Jari 2-nya mencet senar 3 fret 2, jari 3 senar 4 fret 2. Fret 3. Dibunyikan mulai senar 4 ke bawah. F. Nah, ini memang agak harus memerlukan tenaga yang cukup ekstra kalau kunci F ini, karena jari satumu ini harus mencet 2 senar. Biar tambah kuat, makanya fungsi jempol di belakang ini untuk ditekan di belakangnya. F ya. Dicari sampai bunyinya benar-benar jernih. Coba satu-satu. Oke, F. Nanti dipraktekkan sendiri. Sekarang lanjut ke kunci G. Kunci G ya. Kita mulai dari jari 1 letakkan di senar 5 fret 2 sini ya. Jari 2 senar 6 fret 3 paling atas, dan jari 3 senar 1 fret 3 paling bawah. Ini ya. Ini kunci G, bentuknya seperti ini. Jari 1 senar 5 fret 2, jari 2 jari tengah senar 6 fret 3, jari 3 senar 1 fret 3. Genjreng semuanya dari senar paling atas sampai dengan paling bawah. G ya. Ini G. Gampang, G itu gampang. Jarinya diangkat ya. Jangan gini ya, tapi gini. Oke. G. Lalu selanjutnya adalah kunci A. Nah, kunci A ini gampang juga, posisinya mudah diingat ya, karena letaknya cuma di 1 fret tok. Jari 1 coba kalian letakkan di senar 4 fret 2. Berarti di mana? Di sini ya. Ini jari 1, jari telunjuk. Jari 2 letaknya di senar 3 fret 2 juga. Berarti kan bawahnya. Yang ini tadi senar 4, yang ini senar 3. Yang jari 3 senar 2 fret 2. Nah, jadi 3 jari letaknya di 1 fret ya kan, di fret kedua semua. Bunyinya mulai dari senar kelima sampai dengan senar pertama, senar paling bawah di genjreng. Posisi tangan berdiri ya, jangan gini ya. Kalau gini nanti senar satumu enggak bunyi. Nah, ini senar satunya nanti jadinya gini. Harusnya ini di 1 fret. Ingat, kalau kamu mencet misalkan ini, jarimu ini harus mencetnya di fret 2 sini, ya ini dipastikan ada di dalam fret 2. Jangan sampai ngelewati besi ini, jangan sampai lompat ke fret 3, karena nanti suaranya sudah beda. Misalkan harusnya ini, tapi mencetmu geser jadi ke sini. Nah, bunyinya sudah beda ya, harusnya ini, tapi jadi ini. Jangan juga mencet di atas besi. Kalau mencetmu di atas besi, bunyinya juga kurang maksimal, melempem ya. Jadi harus di tengah-tengah atau di pojok sini enggak apa-apa, tapi jangan di atasnya, di pojok. A. Oke ya, ini A ya. Lalu yang terakhir A minor. A M kecil. Jari 1 letakkan di senar 2 fret 1. Ini ya. Jari 2 di senar 4 fret 2. Nih.
jari 3, senar 3, fret 2. Sini. Nah, ini A minor. Oke, A minor. Kalau ini tadi A mayor, A minor ini. Gampang, ya. Nah, itu tadi kan sudah Pak Edra kasih contoh, ada dari kunci C, kunci D, D minor, E minor, F, G, A, dan A minor. Ada 9 kunci dasar ya. C, D, D minor, E minor, F, G, A, dan A minor ya. Jadi sudah kita contoh-contohkan. Ini C, lalu D, lalu D minor, lalu E minor dilepas, F jari 1 mencet 2 senar, G, A, dan terakhir A minor. Nah, 9 kunci kalian pelajari dulu. 9 kunci ini mudah. Nanti kalau kalian sudah tahu posisi kunci 9 kunci ini, nah nanti tinggal dilancarkan, dihafalkan. Nah kalau sudah, nanti kita praktek mainkan lagu yang sederhana. Ini dari 9 kunci ini, kalau kalian sudah hafal, sudah hampir bisa mainkan semua lagu, karena lagu-lagu itu kan kuncinya ya paling itu tok ya, gampang-gampang. Nanti Pak Edra kasih contoh lagu yang gampang lah dari kunci tersebut ya. Dari pokoknya itu dipelajari dulu, dihafalkan dulu, dicoba sampai benar-benar bunyinya bagus ya. Kalau belajar gitar jangan cepet putus asa karena mesti kok tangannya sakit. Nggak apa-apa, dicoba terus, dilatih terus sampai dengan bisa ya. Nanti minggu depan Pak Edra akan berikan kalian tugas lagi tentang mungkin mainkan atau mempraktekkan itu kunci-kunci gitar ya. Nah itu tadi. Setelah ini silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba di rumah masing-masing. Boleh sharing dengan orang tuanya, dengan kakak atau adiknya, atau boleh kalian berikan video tutorial ini untuk keluarga kalian juga. Untuk kalau ada yang ingin belajar gitar, silahkan ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tidak usah kemana-mana kalau tidak untuk urusan yang sangat penting. Rajin-rajin olahraga, makan makanan yang sehat. Oke, semoga kita lekas bertemu kembali di sekolah kita tercinta. Pak Edra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.